Saya Antar Oktavianto, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Kristen Noraet Labora Pamulang. Perkenankanlah pada kali ini saya menyampaikan kesimpulan dan refleksi kaitannya dengan koneksi antar materi modul 1.4. Kesimpulan mengenai peran dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Dan budaya positif tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Penerapan disiplin positif. Penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, serta dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, ujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Awalnya motivasi ini adalah untuk menghindari hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, dan menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Setelah memahami modul ini, guru hendaknya dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada di murid. Akan terlihat motivasi eksternal jika perilaku yang ditunjukkan adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Akan berupa motivasi internal saat perilaku yang ditunjukkan adalah menjadi orang yang diinginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai. Sebaiknya kita para guru meminimalisir adanya motivasi eksternal. Posisi kontrol seorang guru ada 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebaiknya guru berperan sebagai manajer, karena murid diberikan ruang untuk menemukan solusi atas permasalahan yang telah dibuat sendiri. Posisi manajer dapat menjadikan murid menjadi manajer bagi diri sendiri, sehingga tercipta identitas positif pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Seorang guru berperan dalam membentuk keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dapat berupa pernyataan sederhana yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Berikutnya ada segitiga restitusi dengan tahap-tahapnya, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Berikutnya, keterkaitan materi budaya positif dengan ketiga materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat pada murid. Budaya positif akan terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Perubahan yang sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkannya, dilakukan dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Refleksi pertanyaan pertama. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep inti dalam budaya positif. Di luar dugaan, yang saya lakukan selama ini ternyata masih ada yang kurang tepat.
yaitu pemberian penghargaan dan cara dalam penyelesaian masalah yang masih belum berlaku sebagai manajer, dan menerapkan segitiga restitusi seutuhnya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas dan sekolah telah mengalami perubahan yang signifikan. Saya lebih fokus pada pendekatan yang menghargai kebutuhan dasar siswa dan membangun hubungan yang positif dengan mereka. Saya juga berusaha lebih konsisten dalam menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya pernah mengalami situasi di mana seorang siswa menunjukkan perilaku yang tidak sesuai di kelas, misalnya berperilaku dalam tanda kutip usil terhadap temannya. Sebelum mempelajari modul ini, saya mungkin akan memberikan hukuman langsung. Namun, dengan pemahaman yang baru tentang segitiga restitusi, saya mendekati siswa tersebut dengan cara yang lebih konstruktif atau membangun. Kami melakukan dialog untuk memahami penyebab perilaku tersebut dan mencari solusi bersama. Hal ini tidak hanya membantu siswa tersebut memperbaiki perilakunya, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dirinya dan hubungan kami. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Sungguh saya merasa sangat puas dan termotivasi ketika melihat perubahan positif pada siswa. Perasaan lega dan bahagia muncul ketika menyadari bahwa pendekatan yang saya gunakan efektif. Selain itu, ada rasa bangga dan keyakinan bahwa saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan mendukung. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Saya merasa sudah baik dalam membangun keyakinan kelas. Namun, saya perlu lebih konsisten dalam menerapkan segitiga restitusi dan lebih proaktif dalam mengidentifikasi kebutuhan dasar siswa. Selain itu, saya perlu terus mengembangkan keterampilan dalam mengelola kelas dengan posisi kontrol yang lebih fleksibel dan adaptif sesuai dengan situasi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi pembuat merasa bersalah dan kandang penghukum dalam mengelola kelas. Pada saat itu saya merasa bingung, karena pendekatan tersebut seringkali tidak efektif dalam jangka panjang dan merusak hubungan dengan siswa. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih sering menggunakan posisi manajer. Saya merasa lebih puas dan efektif dalam mengelola kelas, dan hubungan dengan siswa menjadi lebih baik. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya belum pernah secara sistematis atau seutuhnya menerapkan segitiga restitusi. Namun setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan semua tahap segitiga restitusi. Dalam satu kasus, seorang siswa yang tidak sopan, saya ajak untuk memahami alasan perilakunya, mendiskusikan kebutuhannya yang mungkin tidak terpenuhi, dan bersama-sama mencari solusi agar ia dapat merubah perilakunya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, selain konsep-konsep dalam modul ini, saya merasa penting untuk mempelajari lebih lanjut tentang keterampilan komunikasi yang efektif. Kemampuan berkomunikasi dengan baik membantu memahami kebutuhan siswa dan membangun hubungan yang lebih kuat. Komunikasi efektif juga penting dalam mediasi serta resolusi konflik, memungkinkan penyelesaian masalah dengan cara damai dan produktif. Selain itu, keterampilan ini berguna dalam berinteraksi dengan rekan kerja, orang tua siswa, dan komunitas sekolah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis dan kolaboratif. Terima kasih. Demikian dari saya. Semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan.